Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Itu udah bawa bekal, jadi dia cuma buka masker saat makan, itu masih terpapar juga gitu. Dikumur pakai betadine, tapi kita kayak dengak gitu kumurnya. Jadi bukan di mulut tapi di sini kan yang dibuat kumur. Pakai ini gitu. Terus katanya kalau hidung pakai nasal spray kan, cuman karena aku nggak berani pakai nasal spray yang disemprot gitu kan di hidungnya gitu. Oh, dia disemprot di hidung. Aku nggak berani. Iya, diginiin katanya itu obatnya. Waktu tuh sempat udah mau beli, cuman percuma beli kalau kita nggak ada nyali buat ngelakuin. Jadinya aku masih pakai yang minyak kayu putih aja, walaupun itu lama banget. Lama banget prosesnya. Aku hampir 2 minggu ngerasain itu. Hampir 2 minggu, kayak 12 hari lah aku ngerasain. 11-12 hari ngerasain, nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa nyium apa-apa. Kebayang. Semoga sehat-sehat aja teman-teman. Iya, kita sehat-sehat semuanya, amin. Nah, berarti Gina baru besok atau Senin lah ya tes lagi ya? Iya, besok Semoga atau negatif Senin. ya, Gin. Iya, udah negatif semuanya. Maunya sih hari ini tadi, cuman karena aku podcast dulu lah, gampang lah. Emang sih nggak bisa, Gin? Bisa sih Kak, tapi nggak tahu nih Mbak aku tuh udah bookinginnya besok atau Senin, aku belum nanya. Oh gitu. Enaknya aku tuh Kak karena ada keluarga ya, jadi dibantu karena aku nggak mikir apa-apa gitu karena dia yang ngurusin. Kalau kami kan bener-bener berdua gitu. Iya, aku ngerasain banget isoman berdua ribet di Purwakarta. Itu maksudnya kita cuman waktu itu bawa bahan makanan di sini itu yang penting yang bisa dimasak aja gitu, kayak apa Indomie, telur, chicken nugget gitu. Kita aja nggak kepikiran buat bawa beras gitu kan. Terus minyak gitu. Dan akhirnya setiap hari yang dilakukan untuk makan adalah GoFood, GrabFood, itu pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, kebayang gitu. Kadang aku kalau beli gitu, misalnya untuk nasi, aku stok, misalnya belinya langsung banyak, bisa buat siang sama malam sekalian gitu kan. Tapi ya itu akhirnya jadi, walaupun kita kan susah ya mau kemana-mana gitu, walaupun ada teman-teman kerabatnya dari suamiku juga yang akhirnya bisa bantuin buat beliin kayak vitamin, beliin ciki. Waktu itu aku pengen banget makan ciki, cuman gak bisa ke Indomaret. Dan lagi di Purwakarta nggak bisa GoMart, ternyata nggak bisa GoShop kayak gitu, cuman bisa GrabFood sama GoFood. Iya, makanya kan aku dengan PD-nya ya, oh ya udahlah, beras segala macam kalau kurang tinggal di GoMartin aja gitu kan. Nggak bisa, say. Nggak ada fasilitasnya, nggak bisa dibuka di sana, jadi cuma bisa GoFood doang. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kebantu banget kan dengan adanya GrabFood, GoFood. Walaupun saat mereka nganterin makanan kita cuma bilang udah taruh aja depan pintu Pak gitu kan. Walaupun kita pasti kita punya pikiran kayak nanti abangnya mikir nggak ya kalau kita kena COVID. Jangan dikasih tahu tuh kalau ya nggak mau nganterin. Iya makanya. Terus waktu itu tuh udah mau ada isu yang mau tahun baru itu kan, katanya ada isu razia ya. Razia katanya di jalan tol gitu. Itu walaupun kita berdua doang gitu kan, naik mobil dari Purwakarta waktu itu mau pulang setelah tahun baruan itu rasa was-wasnya tuh kayak duk kita ketahuan gak ya kalau kita pasien COVID. Padahal mah maksudnya kalau orang maksudnya kita biasa aja mungkin nggak ada perasaan itu, mungkin karena kita saat itu ngerasain kita lagi jadi suspek nih, kita masih pasien COVID gitu, jadi bawaannya tuh walaupun keluar bawa mobil, nggak keluar mobil pun kita deg-degannya minta ampun setengah mati.
karena takut kena razia, ntar kita nggak bisa pulang. Kondisi COVID kan makin parah, katanya satu dari 50. sekarang tuh satu dari 50 tuh udah terpapar COVID gitu. Jadi mungkin dari ini aku langsung pesan aja kali ya, makin jaga diri, jaga keluarga, udah di rumah aja deh gitu. Ya, benar-benar. Kadang kita Kalaupun yang di keluar rumah. pun kenapa Ya, gini? kalau yang kadang kita yang di rumah kayak aku di kosan terus dibawa jalan gitu, padahal udah jarang nggak pernah keluar, tahu-tahu kena gitu karena kita nggak tahu kenanya dari siapa. Iya bener Kayak gitu tuh random gitu loh. Kita nggak Iya. tahu. banget. Itu sih. Kemarin juga ada tuh salah satu temen KJB, keluarganya kena. Satu hal yang emang maksudnya yang aku alami juga gitu. Aku cari tempat isolasi mandiri di Jakarta susahnya minta ampun. Semua rumah sakit yang aku teleponin buat isoman tuh nggak bisa gitu. Jadi kasian, aku sih ngerasain mungkin karena gejala aku nggak terlalu berat kali ya, makanya kita ditolak terus. Mungkin gimana yang udah gejalanya berat tapi masih ditolak sama rumah sakit gitu, itu kan kasian ya. Lagi dengan kondisi yang makin lama sekarang udah setiap harinya udah di angka 14.000 gitu kan, nggak kebayang gitu, rumah sakit pun kewalahan gitu. Dan kasihan apalagi yang mungkin jauh dari kota besar gitu, kayak aku ngerasain di Purwakarta aja event PCR aja 3 hari gitu, berarti kan emang mereka sesulit itu buat mendapatkan akses yang cepat gitu, walaupun itu udah deket dari Jakarta tapi masih hasilnya tuh masih 3 hari. Jadi kan ada kemungkinan orang yang habis tes swab PCR gitu ya, misalnya dia positif tapi dia belum tahu dia positif, dalam 3 hari sebelum dia tahu hasilnya dia masih bisa berjalan-jalan kemana-mana. Itu kan bahayanya gitu di situ. Benar sih. Habisnya rata-rata sekarang juga OTG kan yang Benar. Ya Benar. Karena dia nggak ngerasain gejala apa-apa, udah kelayapan gitu, nggak taunya Iya. virus. Iya, kalau buat yang masih muda yang imunnya kuat sih nggak apa-apa gitu ya. Ya terserah lo deh mau kemana gitu kan. Cuman kan karena kita punya keluarga yang lebih tua di rumah gitu, ada masih ada rasa ketakutan gitu. Kalau di kitanya nggak apa-apa tapi di merekanya kenapa-napa, kan itu sebenarnya yang harus dijaga banget. Gitu. Jadi Karena guys, pesan buat walaupun isolasi mandiri di rumah bareng keluarga itu juga mahal biayanya, guys. Iya, guys. Iya, guys. Guys, Apa lumayan 5 minggu, guys. Gak melulu, walaupun nggak apa-apa deh COVID ntar ditanggung pemerintah, nggak semua yang ditanggung pemerintah. Nggak, guys. Suap 1 juta satu orang nggak ditanggung. Bayang. apa ditanggung pemerintah tuh maksudnya gimana? Kalau aku kan katanya kalau swab PCR, kalau misalnya ada keluarga ada kita yang positif, keluarga yang lain katanya bakal diswab sama puskesmas itu gratis. Tapi aku tidak. Sama. Kayaknya beda wilayah, kebijakannya beda deh. Soalnya aneh gitu puskesmasku tuh kayak satu lagi minusnya, masa katanya orang yang ini dari puskesmas sendiri yang bilang ya, waktu itu telepon, aku cuman disuruh isoman 14 hari. Terus setelah isoman 14 hari kita nggak dites lagi, nggak di swab PCR lagi, kita cuman dikasih surat telah melewati isolasi mandiri. Ibaratnya surat lulus, kamu bisa berkeliaran kemana-mana. Kebayang nggak? Kalau misalnya aku nggak takut sama keluargaku gitu ya, terus aku langsung tiba-tiba habis 14 hari aku pulang ke rumah aja, terus
aku udah nggak ngelakuin tes lagi, aku udah nggak isoman lagi. Ada berapa warga yang aku lewatin, terus aku main sentuh-sentuh aja seenakku, ya nggak? Iya. Jangan-jangan Makanya itu kebijakan aneh sih menurutku. Iya. Jangan-jangan yang OTG modelnya kayak gitu tuh. Dia kalau misalnya OTG kan dia isoman doang kan di rumah aja Iya. gitu. Jangan-jangan dia juga udah 14 hari ya udahlah. Udah selesai gitu. Iya. Jangan-jangan kayak gitu Mungkin kan. karena biayanya kan emang maksudnya ya lumayan gitu. Yang paling murah 900.000 untuk swab PCR gitu kan. Tapi 900.000 itu, tapi kan kita tahu kita tuh udah sembuh atau belum gitu, bukan yang kayak dari kebijakan puskesmas gitu yang ya udah 14 hari udah sembuh kok, kan banyak mbaknya gejala ringan. Ya itu ternyata 14 hari aku masih positif, say. Parah banget itu, kayak wah gila sih, ini gimana nggak makin banyak orang yang kena, soalnya puskesmas dengan mudah ngomong kayak gitu. Itu mungkin buat kita yang misalnya masih mampu buat membiayai PCR dan masih peduli dengan sekeliling kita gitu ya, kita bisa melakukan tindakan preventif. Ya udahlah, emang kita yang butuh kepastian kita udah sembuh atau belum, kita tes sendiri gitu ya. Tapi kebayang nggak kalau misalnya yang kena itu orang yang tidak mampu gitu, dia cuma dibilang setelah isoman 14 hari, ibu udah boleh beraktivitas, sudah sembuh, sudah nggak ada gejala kan, boleh beraktivitas lagi. Padahal kita nggak tahu dia sudah positif atau dia masih positif atau belum gitu kan. Itu sih. Ini kebijakan yang salah, kebijakan yang salah. Iya. Itu aku pas denger ya aku pas teleponan sama orang puskesmas yang ada di Jakarta, karena aku kan masih domisili Jakarta ya. Aku sampai kaget, ini beneran Mbak, emang begitu kebijakannya? Saya nggak bisa di cover untuk swab PCR lagi gitu. Oh tidak bisa Mbak gitu, karena udah mulai revisi Menkes yang terbaru seperti itu. Kalau sudah isoman 10 hari sampai 14 hari sudah dinyatakan ibaratnya boleh beraktivitas kembali gitu. Dan nggak dites lagi. Ini mungkin kenapa ada kebijakan kayak gitu, karena dananya dikorupsi kali ya. Jadi ada kebijakan kayak gitu, kira-kira dananya tuh dikorupsi. Iya. Terus katanya soalnya ada beberapa kasus yang udah di swab sampai ke 5 kali pun dia masih positif gitu kan. Cuman kan ini tidak bisa menjadi bisa menjadi dasar gitu buat membuat kebijakan baru yang kalau udah isoman 14 hari ya udah sembuh gitu. Kan nggak bisa gitu. Dasar Anda ya, ini yang korupsi ya. Regulasinya beda-beda ya, Kak. Iya, tergantung pendekatan antara pihak daerah sama menterinya mungkin. Bisa jadi. Iya gitu, kamu tiap daerah dapat dananya beda-beda, bisa jadi kan kamu ini daerah ini sekian kayak gitu. Ya permainan itulah. Iya. Sedih banget, kasihan banget. Ini kebijakan Kasihan yang salah. nggak bisa. Iya, semoga teman-teman kalau misalkan mungkin kita nggak tahu ya, semoga sih teman-teman sehat-sehat semua. Tapi kalau misalkan ada yang terpapar, terus ada yang dapat kebijakan kayak gitu yang 14 hari selesai, udah 14 hari isoman selesai, dinyatakan Anda bebas beraktivitas, tolong jangan dilakuin, please, tolong banget. Iya, supaya mata rantai ini tuh berhenti gitu loh. Kalau misalkan kalian kayak gitu, ini nggak akan kelar sampai kapanpun. Ini kebijakannya udah salah banget. Iya, itu makanya sejak saat itu aku udah tidak mau berkonsultasi lagi sama puskesmas. Jadi kita udah ya udahlah, kita memutuskan yang terbaik aja buat kita yang kita tahu. Maksudnya bukan cuma buat kita juga, tapi kita ngelindungin keluarga kita yang lain gitu, yang ada di rumah gitu. Ini seperti tidak serius ya menangani. Iya. Gimana kalau Gina, pesannya apa Gin? Hati-hati, jaga diri, selalu cuci tangan, jangan kocok-kocok mata, masukin colok-colok hidung.
hidung. Jangan buka Gitu. masker. Apa namanya? Nah, kalau bisa masker diganti per 4 jam sekali ya. Iya. Kalau misalkan harus keluar gitu. Kalau sekarang sih aku maskernya udah 2. 2 lapis Kak. Kapok Syai. Iya. Jadi pertama masker medis, kedua masker kain yang agak kain. tebal. Oh. Udah kapok Syai gitu. Jadi ya udah. Iya, masker tuh kalau mau medis yang 3 ply itu ya 3 bagus. lapis. 3 lapis. Soalnya ada yang tipis banget kan beberapa itu Iya, aku banyak lihat. yang jual murah kan, kayak Murah. 50 biji. Iya, 50 biji tuh isinya harganya cuma 20.000, 15.000 gitu. Itu yang tipis-tipis itu. Tipis yang kelihatan mulutnya. Pas datang ini katanya 3 apply tapi kok tipis banget gitu. Iya. Kayak 3 apply gitu. Ya udah. Kalau udah. Gina. Kalau apa Gina? Iya, kalau kemarin itu kan suaminya Mbak aku kan langsung dipindahin gitu kan, disuruh pergi dari rumah, disuruh tes, tanya-tanya gitu katanya. Kalau dari puskesmasnya itu kalau nggak ada gejala nggak kenapa-napa Pak, nggak usah tes, Nggak dites kan? bisa di-provide, iya. Padahal kan di rumah ini Padahal udah ada 2 orang yang kena reaktif ya. loh, gitu. Kalau mau tes boleh tapi nunggu kayak 2 minggu gitu. Iya. Daftar terus 2 Aneh minggu sih. hasilnya gitu. 2 minggu Iya, hasilnya. itu. Ya, jadi kita daftar misalkan hari ini terus dipanggil untuk tes 2 minggu berikutnya. Jadi selama 2 minggu itu disuruh isolasi mandiri, dikasih vitamin C gitu-gitu katanya. Itu kalau mau tes. Kalau nggak mau Kalau tes ya mau udah tes. silakan beraktivitas Iya. gitu. Ya. Silakan. Gila, nggak kebayangkan gimana nggak makin banyak kalau kebijakannya ngaco gitu. Iya, separah ini pantesan angkanya naik terus. Berarti bukan orangnya yang salah ya. Kebijakannya salah. Iya, Makanya. adalah orangnya salah gitu karena batu bandel gitu. Ya Tapi udahlah, kan di sisi lain, sih iya, salah orangnya juga. iya di sisi lain kebijakannya yang ngaco, nggak mendukung buat apa ya, ibaratnya si COVID ini selesai gitu, udah selesai gitu. Kasihan yang nggak punya dana sih. Iya, Jadi dia Itu makanya itu. gitu. Oke guys. Jadi Ya Kak Rere, teman-teman semuanya semoga sehat ya. Amin, sehat-sehat selalu. iya. Ada lagi yang mau ditambahin teman-teman sebelum kita tutup obrolannya? Nggak ada. Dari aku sih. udah. Cukup. Oke teman-teman, Muslimah Beauty Podcast, semoga perbincangan kita kali ini benar-benar ada pelajaran yang bisa diambil ya. Menurut aku sih banyak banget pelajaran yang bisa diambil karena ini benar-benar edukasi banget. Buat teman-teman semua di sana juga harus tetap selalu waspada, harus berhati-hati dan berjaga-jaga karena walaupun kalian udah se ekstrim mungkin antisipasinya, tapi kalau misalkan kamu sering keluar gitu kan, karena itu kan terpaparnya kan karena random ya, nggak tahu dengan siapa gitu kan. Bisa jadi karena teman atau dari orang lain yang kita nggak kenal gitu, karena benar-benar random gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan keluar rumah kalau memang tidak mendesak gitu kan. Bisa mungkin udah deh di rumah aja supaya untuk memutus mata rantai COVID ini supaya COVID-nya segera berakhir. Amin. Amin. Oh gitu. Podcast kita beberapa minggu ini sedih-sedih mulu ya. Iya, dari kemarin. Sama COVID ini. Dari minggu lalu sedih. Sedih mulu. Semoga nanti di podcast selanjutnya kita happy lah ya. Iya, amin. Iya, bisa membawa kabar bahagia gitu ya. Semoga suaranya Gina nanti di podcast selanjutnya nggak seret-seret. Nggak kayak gini. Gatel banget tenggorokan aku Kak, pengen batuk dari tadi. Nggak mau. Kalau gitu teman-teman, kita akhiri obrolannya sampai sini. Kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast Muslimah Beauty selanjutnya, di episode selanjutnya. Saya Rere. Saya Aku Mika. Gina. Dan aku Gina. Kita pamit sendiri teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaga kesehatan.
Jangan lupa 3M. 3 Mandi, 5M sekarang. makan, 5M, 5M. 5M. mandi, makan, Minum. ya gitulah. Minum. Mandi, makan, minum, merebahkan Mager. diri. Oke. Dadah. Dadah. Makasih ya Mika dan Tina. Ya. Dadah, makasih. Sehat-sehat. Kak Rere. Segala sehat.